Kita baca firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 17 dan Amsal 22 ayat yang ke-6. Saya minta maaf karena dari pengurus yang memberikan ayatnya agak saya ganti, karena memang saya melihat yang dimaksud tentunya sesuai dengan tema untuk ini ya. Dari Amsal 29 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Sebenarnya hampir sama juga ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia akan menyimpang daripada jalan itu. Sejauh demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia yang mendengarkannya, merenungkan, mempelajarinya dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Shalom. Horas manjua-jua. Iya, Yahobu. Iya. Saya Pendeta Agus James Sibarani sudah mengenalnya, sudah punya istri satu ya, dan masih tetap satu yang ada di depan saya tadi. Dan kami puji Tuhan sudah punya anak 4, itu Johannes, Daniel, Sarah, dan Saris Kembar. Johannes puji Tuhan juga sudah menikah, dan karena sama-sama kuliah dulu di Batu dan dia rupanya dapat dari sana, akhirnya kami buatlah menjadi Buregar. Jadi Bu Siregar juga ya. Kami sudah punya cucu juga dari mereka, Pide namanya. Jadi saya opung Pide sekarang bersama istri ya, opung yang beriman. Dia pendeta GKPA juga, menggantikan saya di Bandar Lampung. Jadi puji Tuhan dia sekarang melayani bersama istri di Bandar Lampung. Saudaraku, waktu tema ini diberikan tugas besar orang tua, saya merasa bahwa ini sangat luas ya. Apalah yang mau saya sampaikan, kira-kira begitu. Tapi saya baca pesan si Mose, anaknya kedua Pak Julianto Simanjuntak, yang mungkin sudah kita sudah tahu persis ya ceritanya ini, tapi akan saya sampaikan bagi kita yang belum atau untuk mengingat-ingat kembali ceritanya. Dia katakan begini, bayangkan sekiranya Anda merasa kurang enak badan, ada sesak, ada sesuatu di dalam dada saudara, katanya di sebelah kiri, mungkin seperti saya ya. Dan akhirnya ya istri, anak-anak, ayo Pak, kita ke dokter. Dan sampai di sana ke penyakit dalam. Sampai di penyakit dalam, tahu-tahu diarahkan ke penyakit jantung. Diperiksa seperti saya dulu, Bapak sakit jantung, katanya, wah masa saya sakit jantung masih bisa jalan lari-lari ke dolok-dolok begitu ya, ke bukit-bukit masih bisa saya, kira-kira begitu. Tapi ya dokter ponis harus dikateterisasi katanya pula. Bah, makin takut pula aku. Bayang saya kateterisasi itu langsung mau dioperasi, kira-kira begitu ya. Semakin takutlah. Ya akhirnya ya dibawalah juga, dikasihlah surat apa namanya rujukan dari Rumah Sakit Sari Mutiara, waktu itu masih hidup, ke Rumah Sakit Murni Teguh, ada San katanya ya. Puji Tuhan waktu itu memang dokternya bagus, beda dengan yang diceritakan oleh si Mose ini. Setelah kita atau Anda diperiksa dan Anda benar-benar sakit jantung, terus divonis harus dioperasi dan Anda setuju, dan setelah berada di meja operasi Anda melihat dokternya. Dokternya ini masih berdarah-darah, masih ada
yang kurang beres, dan Anda tahu bahwa dia bukan spesialis jantung. Tapi ya karena Anda percaya dengan dia, karena dia juga memang orang Kristen yang baik, ya, prihatin dengan Anda, dan dia betul-betul sangat mau melakukan yang terbaik untuk Anda pasrah saja dulu. Tapi setelah dia tertatih-tatih datang ke meja operasi Anda, terus Anda lihat dia masih luka besar, ya, masih ada sesuatu yang tidak beres, dan Anda lihat memang cara pegang pisaunya juga salah, apalagi ada di tangan kirinya itu suntikan anestesi. Coba apa yang Anda lakukan? Ya pasti lari lah, ya. Apa ini menyembuhkan atau mengubur, kira-kira begitu, ya. Ya kalau kita bisa ya langsung pergilah, lari dari sana. Dan memang itu yang akan kita lakukan. Tapi saudara tahu enggak bahwa saat Anda menjadi orang tua, Anda juga seperti dokter tadi. Memang itu hanya ilustrasi, ya. Tapi ada banyak orang tua, apalagi saya kan sudah 41 tahun melayani, ada itu yang mau kawin cepat-cepat. Ya kita harus ada ngobrol-ngobrol dulu minimal 5 kali lah, konseling keluarga kira-kira. Wah, enggak ada waktu. Pekerjaan kami padat. Wah, sepadat apa? Pokoknya padat. Pagi, siang, malam enggak bisa amang katanya. Dan cuti saya cuma 2 hari. Coba. Nah itu yang saya bilang kawin hinipu, ya. Dan keluarga sudah booking tempat yang bagus, ya. Tahu-tahu memang kita mengadakan ibadah itu terpaksa, ya. Dan datang lagi keluarga waktu kita di konsistori bersama-sama. Nanti amang khotbahnya tolong diperpendek, ya. Saya sudah beberapa kali dibilang begitu, langsung saya bilang kalian aja yang khotbah. Kalian aja yang bikin acaranya, enggak apa-apa kok. Nah, kalau cuma sertifikatnya gampang saya kasih, nanti mau berapa saya bilang. Ada banyak yang seperti itu pengalaman saya, ya mungkin beda dengan pengalaman pendeta-pendeta lain, tapi saya punya pengalaman seperti itu. Tergepoh-gepoh lah mereka, ini bang abang sudah jam 10:30, padahal mereka yang terlambat datang. Tolonglah supaya khotbahnya diperpendek. Saya makin perpanjang itu. Supaya tahu kalian, saya pikir ya nanti saya bikin 1 jam kalau boleh, nanti saya lama-lamai nasihatnya, kira-kira begitu, ya. Dan banyak orang seperti itu, dan ini menjadi apa? Ayah dan ibu. Coba, ya, dia tidak tahu apa-apa, tidak pernah mengerti tentang ayah dan ibu. Dia tidak pernah baca buku, bahkan mau dikonseling juga dengan baik tidak mau. Ya, saya tahu persis karena saya dulu sekolah guru huria, ya, di Sipoholon. Tidak ada itu konseling, ya, tidak ada itu. Yang ada cuma apa itu namanya, nanti kalau pemberkatan acaranya begini, cara apanya namanya, cara paling gitu aja. Habis ini habis itu begini bagono, habis. Tapi ada juga yang diberkati langsung dia duduk. Nggak tahu dia, silakan gini-gini, kita dia langsung duduk. Ya, oh iya. Nah itu bisa terjadi. Sekali lagi, untuk diberkati saja dia sudah bingung. Tahu-tahu datanglah apa? Putra yang hebat, yang luar biasa. Datang lagi putri, wah cantik, hebat. Tapi ayah ibunya seperti seorang dokter bedah yang tidak pernah belajar tentang kedokteran. Coba, apa yang akan terjadi dengan mereka? Saudaraku, kita tahu persis bahwa menjadi orang tua itu begitu penting karena mereka merawat kesehatan mental
fisik, emosional, akademis, supaya mereka memiliki spiritual, memiliki iman, memiliki masa depan. Ya, saya percaya bahwa sudah dibicarakan tentang menjadi apa, generasi milenial yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa. Tapi mereka terjebak dengan siapa? Dengan orang tua yang bingung, tidak tahu apa-apa. Betapa mengerikannya, tapi terpaksa. Karena mereka sudah ada di tangan kita, sudah ada di tangan saya, di tangan istri saya. Kamilah yang menjadi profesor mereka, kamilah yang menjadi guru mereka, kamilah yang menjadi teladan mereka, tapi tidak tahu apa-apa. Bolap itu istilahnya ya, betul-betul tidak mengerti apa-apa. Dan banyak orang tua tidak memperdulikan, istilahnya marni dari disimai, ya kan? Karena nggak ada sekolah keayahan, kan ada? Nggak ada sertifikat itu ya. Ada sertifikat suami, sertifikat istri, sertifikat ibu. Ya, mungkin seminar ada, tapi untuk menjadi sertifikat ahli keayahan tidak bisa. Memang kita berpikir saya Kristen yang baik. Terus terang saya belajar teologi 5 tahun, ya toh, kawin dengan Boregar ini, kami menjadi ayah dan ibu. Tapi karena pengalaman saya sebagai ayah kurang baik ya, karena dari kecil ya ayah saya jadi guru lamaan di mana itu namanya, di kampung-kampung. Dia hanya sekali seminggu datang Sabtu, pulang Minggu. Wah, ibu saya hanya bawa kami ke ladang, hanya itu aja. Kalau saya salah, paling diambil sandal, pukul, ya, langsung pakai apa itu namanya, kalau perlu pakai lidi, ya. Itu paling begitu. Tidak boleh makan. Saya pernah dikurung juga. Itulah pengalaman saya sebagai apa? Sebagai anak. Itu yang menjadi apa? Ayah. Makanya saya tidak pernah itu pegang si Johan, si Daniel, tidak pernah. Saya memang menjadi pendeta yang baik, terus terang. Ya, saya berhasil di mana-mana. GKPA sudah mengangkat saya 2 kali kepala biro, hebat kan? Kepala biro di kantor pusat, kepala biro pembinaan, kepala biro keuangan. Berarti saya orang jujur ya, dianggap dia tidak korupsi. Iya kan? Berarti orang baik dong. 2 kali pareses coba. Pernah di Bonapasogi, di kampung itu 12 resort, di kampung-kampung sampai ke Pekanbaru, Batam saya paresesnya. Pernah juga di Kota Medan, hebat kalau dari sudut karier, tapi tidak pernah menjadi apa, ayah yang wah, marah-marah dulu kerjanya. Saya hanya kasih apa itu namanya, pengasuhan, perawatan, baik itu rohani, pendidikan, sama istri. Padahal saya pendeta, mengajarkan bertobatlah, harus masuk surga, harus ini, harus bagono. Wah, membina keluarga. Saya tidak tahu berapa keluarga yang sudah saya apa namanya itu, ya berkati ya. Ya konseling 3 kali 5 kali udah hebat itu dulu, udah luar biasa itu. Ya, jadi itu juga kebanyakan membahas firman Tuhan melulu. Dan itulah saya. Dan saudara bayangkanlah anak saya menjadi apa? Ayah dan ibu. Gelap hati. Iya gelap lah. Padahal saya pendeta yang baik loh. Saya sudah ungkapkan itu ya. Menurut saya lah, nggak tahu lah menurut orangnya. Tapi yang jelas ya saya menurut karirnya itu berarti sudah agak baik lah itu ya. Bisa 2 kali kepala biro, bisa 2 kali jadi apa? Pendeta distrik kan. Nah, dari sudut itu udah bisalah diandalkan. Padahal saya dari Toba gitu ya. Memang pengasuhan itu sulit. Benar.
itu tidak mudah, dan ini adalah pekerjaan tersulit di dunia ini. Kalau kita mau mengendarai sepeda motor, ya, atau mobil, Anda kursus mau ada warnion, bikin salon menghias wajah yang baik, Anda cukup kursus apa? Salon, ya toh. Kalau mau pintar mobil, ya seringlah kursus mobil kan, 2 juta 3 juta cukup, ya kan. Anda bisa pontang-panting sampai ke kampung, boleh, bawa truk juga boleh, ya. Tapi untuk menjadi apa? Untuk menjadi ayah, ya tidak mudah, sangat sulit. Padahal kita memiliki tanggung jawab itu, tanggung jawab yang luar biasa di tangan Anda. Anda bertanggung jawab untuk anak-anak Anda yang laki-laki, perempuan. Untuk apa? Supaya mereka sanggup juga seperti ayah dan ibu yang baik. Sekali lagi, Anda bertanggung jawab karena Allah sudah memilih Anda menjadi ayah dan apa? Ibu. Ada di sini yang terpaksa jadi ibu. Mungkin dulu ya dipaksa sama anak namburumu itulah, gitu ya. Saya tidak mencintainya, datang sendiri itu. Tak tahulah apa datang sendiri memang akhirnya ya. Jadi sekali lagi, Anda bertanggung jawab. Bahkan tanggung jawabnya apa firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal yang kedua itu, ya, laki-laki meninggalkan ayah dan supaya apa? Bersatu dengan siapa? Itu. Jadi berarti tugas kita supaya mereka meninggalkan kita dengan bagus, menjadi ibu yang hebat seperti kita ini. Amin. Iya. Dan nanti menjadi opung yang hebat juga. Tapi sayang banyak juga opung menjadi apa? Mau nenek yang berhasil setelah gagal jadi apa? Itu pula ya persoalan ya. Dia mau menjadi nenek yang hebat, supaya dikagumi oleh apa itu namanya, menantunya, tahu-tahu merusak. Nah itu kan, karena sudah gagal itu merawat anak-anaknya. Sekali lagi, ini tujuan kita, supaya anak-anakmu mandiri, baik finansial, emosional, spiritual, ya kan? Supaya anak-anakmu menjadi orang yang berhasil, tanda kutip ya. Kata berhasil itu sebenarnya masih dipertanyakan, berhasil bagaimana. Saya berhasil itu berarti anak saya harus sarjana, harus juara, kerjanya kalau boleh ya yang hebat-hebat di BUMN mungkin, ya kan. Itu berhasil menurut kita ya. Dan mereka menjadi orang yang luar biasa di gereja, ya, penyumbang, menjadi donatur yang dibangga-banggakan, gitu kira-kira ya. Apa betul ya? Jadi kadang-kadang kita punya tujuan yang salah juga dalam hal itu ya. Jadi ini harus, nah ini firman Tuhan katakan kan, dan ini sedikit kontradiksi dengan apa? Budaya, dengan apa itu kebiasaan yang sudah kita lakukan. Karena menurut budaya ya harus baik-baiklah anaknya berperilaku ya. Nanti kita akan lihat itu. Kalau umpamanya boleh itu semua anak-anaknya menjadi orang yang bergelar lah, orang yang hebat lah, supaya kita bangga. Itu tujuan kadang-kadang menurut budaya. Tahu-tahu secara Alkitab tadi meninggalkan kita untuk bersatu dengan siapa? Istrinya. Dia menjadi ayah dan ibu yang baik juga untuk siapa? Cucu kita, anak-anaknya. Itu terus menerus. Jadi regenerasi, anak cucunya perkasa di dunia. Itu Alkitab katakan toh dalam Mazmur 127 kan? Ya, berbahagialah karena
istri karena anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Nah itu. Jadi itu tujuan menurut Alkitab. Jadi ini harus menolong mereka supaya mandiri. Dan itu berarti memang Mose tidak mau mengatakan mau memisahkan itu. Memisahkan siapa? Anak-anak dari siapa? Orang tuanya? Enggak. Tapi mereka dekat, mau tinggal mungkin bersama ayah dan ibunya itu nanti. Jadi tidak ada yang bisa paksa saya dan bersama istri saya harus bersama siapa? Orang tua atau mertua? Enggak. Kalau tidak tinggal dengan mertua, kalau tidak tinggal dengan ayah dan bunda, itu bukan anak yang baik. Siapa bilang? Sudah jelas tadi dalam Kejadian 2, firman Tuhan katakan, dia akan meninggalkan siapa? Iya. Tapi yang banyakkan orang tua masih berharap nanti setelah tua supaya apa? Ya, menjaga saya coba. Wah, akhirnya yang baik gak yang datang? Enggak, terjadilah itu konflik antara mertua dengan siapa? Menantu. Itu parumahan yang tidak beres itu. Itu anak saya sarjana loh, wah kerja di bank. Mungkin ada yang bilang bank baru kel. saya apa itu namanya kaget juga dengan karena anak saya dia bilang sama bapaknya, kami mau mengawinkan ini putri tertua. Pak, ya apa? Jangan gelisah, jangan takut, jangan bingung ya. Helamu dua-dua itu kerjanya di bank. Satu di bank mandiri, satu nanti kalau orang tanya kerja helamu di mana? Di bank. Tapi agak asok dokon, kel. Kan sama-sama di bank katanya. Ketawa kami semua. Tapi banyak orang berpikir kalau di bengkel seolah-olah bukan yang berhasil. Padahal saya melihat mereka sangat kompak dan berhasil. Jadi ya kadang-kadang kita terlalu ya melihat itu yang berhasil itu kaya raya, hebat, luar biasa begitu ya. Tahu-tahu tidak. Saya sudah melihat juga baik famili saya yang punya duit banyak ya. Pangkatnya waduh berantem melulu. Iya. Istilahnya tidak hanya dengan istrinya tapi juga dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, jadi ya sekali lagi ya kita harus pertanyakan juga itu ya. Sekali lagi makanya firman Tuhan katakan mandiri itu yang utama apa? Meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi keluarga, kalau istilah kami di kampung yang sakinah. Ya karena terus terang ya kampung kami kan 95% kan mereka. Jadi kami hanya sering dengar supaya nasihat-nasihat raja adat juga supaya keluargamu nanti yang soleh, yang sakinah begitu ya. Ya itu kebiasaan kami lah di kampung, apa boleh buat lah ya. Tapi saya mau katakan itu yang mandiri, yang baik, yang penuh sukacita bahagia di dalam Tuhan. Nah, jadi untuk kita yang sadar itu ya pasti mau belajar karena kita orang Kristen yang baik. Amin. Ya, bukan sombong ya, bukan orang tua yang sombong, bukan orang yang bodoh. Karena harus kita sadari bahwa saya nanti ya harus menjadi apa? Harus menjadi panutan, teladan. Saya bersyukur anak saya waktu ditanya dia, dan itu waktu diadakan Haga Institute, seminar Haga Institute di kantor pusat kami, ditanya ini anak saya yang pertama ini yang sekarang sudah jadi pendeta. Siapa panutanmu? Siapa yang menjadi idolamu? Saya kaget juga, ayah katanya. Wah, padahal yang didik dia mama. Memang waktu itu terus terang ya
waktu saya ikut seminar ini, seminar keluarga ini ya, saya bertobat. Kan perlu juga saya ungkapkan, yang tadi kan masih orang berdosa, orang yang nakal, ayah yang tidak baik, ayah yang melentarkan istri dan anaknya. Padahal cantik kali loh istri saya ini kan. Saya tidak begitu peduli, lebih senang saya di luar gitu ya, minum kopi di rumah orang daripada di rumah. Padahal lebih manis sebenarnya, lebih enak kopi yang dia buat, tapi lebih senang saya. Nah, itulah karena sudah terbiasa dari kecil kan. Tapi setelah bertobat tidak lagi ya, saya senang dengan istri, senang dengan anak-anak. Dan waktu di wisuda anak saya ini saya bertobat. Saya katakan sama mereka, saya mau katakan sama kalian berdua, saya ayah yang brengsek, ayah yang bukan panutan, ayah yang salah. Memang saya pendeta, orang yang dikenal di Angkola, tapi saya tidak menjadi panutan anak-anak saya. Saya mohon maaf. Betul, saya minta maaf sama si Johan, saya minta maaf sama si Daniel. Jangan lakukan lagi seperti yang Agus James lakukan kepada Johannes dan kepada Daniel. Dan kami saling pelukan, saya berdoa dan kami saling mengampuni. Dan saya akhirnya bangga waktu dia katakan, panutan saya adalah siapa? Ayah. Walaupun tampang kriminal, ya, hitam, ya, kurus, bukan seorang yang baik, tapi menjadi panutannya. Puji Tuhan, amin. Kita rindu seperti itu. Siapa panutanmu? Kata kita kepada putri kita, Mama. Wah, coba kalau dia bilang, siapa ya? Jangan-jangan dia bilang, Ayu Ting Ting. Habislah. Sekali lagi ya, kita harus menyadari itu ya. Untuk itu tentu rencana kita adalah supaya anak-anak dan keturunan kita, saya sudah ungkapkan, menjadi anak-anak yang perkasa, diberkati Tuhan, nantinya menjadi orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi keturunannya dan bagi banyak orang, dan menjadi generasi muda seperti yang sudah dibicarakan, yang tangguh, yang menjadi teladan setia akan firman Tuhan. Makanya tema kita hari ini, tugas besar orang tua. Mari kita perhatikan tema ini dengan baik. Di Indonesia ini tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini tahun 2024 nomor 35 ya. Dan nomor 23 pasal 26 itu 2004. Saya sudah, kalau tidak salah ada di situ ya. Itu dulunya dari yang sudah dirubah dari nomor 23 tahun 2002. Itu dirubah menjadi Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2004 ya. Apa itu? Ada 4. Yang pertama, mengasuh, baru memelihara, melindungi dan mendidik anak. Jadi ada juga kata mendidik, jadi merawat. Jadi kita bisa kesimpulkan tugas kita adalah merawat, mengasuh ya, mendidik, mendisiplinkan. Nanti kita lihat, baru menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, talenta ya, kalau dalam bahasa Alkitabnya sesuai dengan talenta, hobinya, jangan paksa. Saya sudah pernah lihat seorang yang kaya raya, luar biasa kayanya, dia paksa anaknya dokter, tidak tamat-tamat. Betul. Dan saya percaya sekiranya dia jadi dokter, dia mau mengobati saya pasti lari. Ya, jadi jangan paksa-paksa ya, karena bukan passionnya, bukan talentanya, bukan keinginannya. Ya, sekali lagi, inilah yang kadang-kadang ibu yang gagal, ayah yang gagal, mau jadi apa? Nenek yang berhasil. Nah, ketiga, mencegah anak menikah pada usia dini. Jadi usia dini ya. Jadi kalau ada masalah terhadap cucu kita atau yang lain, kita seharusnya bicarakan dengan siapa? Anak kita,
bukan dengan cucu kita ya. Nah, supaya kita tahu strukturnya ya. Yang keempat itu memberikan pendidikan karakter. Nah, jadi ada 4 yang harus dilakukan menurut undang-undang. Dalam firman Tuhan tadi sudah dijelaskan tadi, ada satu kata yang digunakan oleh Amsal di sini, oleh Salomo. Apa itu? Didiklah anakmu dan didiklah orang muda. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang harus kita akui, seperti saya yang sudah jadi opung ini, ya dikatakan sudah terlambat, ya mana ada yang terlambat ya. Tapi ya seharusnya ya masa-masa muda lah. Dalam bahasa aslinya yang digunakan di sini sebenarnya itu mulai dari yang kecil, mulai dari bayi. Bahkan pendidikan sekarang sudah mulai dari mana? Kandungan. Nah itu. Jadi supaya ayahnya jangan marah-marah kepada istrinya, tapi juga justru harus menyayangi istri dan kandungan istrinya, kira-kira begitu. Jadi sudah mendidik, mengasuh, ya, memperhatikan mulai dari kandungan, ya, lahir dia mulai balita dan terus menjadi kanak-kanak dan terus sampai kepada remaja dan usia pubertas. Ya, jadi kata didiklah itu rupanya bisa diterjemahkan latihlah. Jadi ada beberapa kata ya, didiklah, latihlah, disiplinkanlah, atau sebenarnya yang sering kita lupakan adalah kata apa? Berkatilah. Terus terang, saya terkagum-kagum dengan satu ibu di kampung waktu saya pendeta resort dan pareses di Sipiro. Saya pergi ke satu jemaat yang sangat di desa. Terus guru jemaat katakan begini kepada saya, "Amangnya apa? Saya bangga dengan ibu itu, yang janda itu," katanya. "Kenapa bangga kau dengan ibu itu? Dia punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan." Wah, agak berantem juga lah sering di rumah itu ya, Niku. "Tidak, Amang." Wah, kenapa bisa? Saya bilang, ini ibu ini tidak pernah kata-kata narisi. Tahu kita itu teh narisi? Yang kasar-kasar ya, yang agak mengutuki ya, bagaimana? Iya, yang kasar, yang vokal ya. Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Sudah pernah itu curi jambu sebelah katanya. Oh, yang tetangganya marah. Terus datanglah ibu ini minta maaf sama tetangga. Maaf, Amang. Maaf. Nanti kalau saya punya duit akan saya ganti. Terus dia ingatkan anaknya, "Mang, mencuri itu memang tidak boleh. Tuhan berkati kalian ya. Coba supaya kalian nanti tidak mencuri. Tuhan berkatilah mamamu ini supaya kita punya duit, kita bisa beli akan hal-hal yang kalian butuhkan." Dia tidak pernah memarah, tidak pernah, Amang. Dan luar biasanya anak-anaknya, Amang, walaupun mereka miskin, ya Tuhan berkati sehingga mereka menjadi betul-betul bisa. Sekarang mereka sudah bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk kampung halaman kita ini. Jadi ya beda dengan memang waktu saya sekolah dulu di kampung-kampung ya. Terus terang waktu praktek, wah, hei bagudung bangsat baby. Ini si botolnya pung udah salai. Hola nama kelai, maaf ya. Tahu tahe makelai memburai, mengutuki. Kata-kata kasar. Alah. Coba jadi anaknya jadi babi. Babinya jadi babi langsung. Iya kan? Nah, jadi kata didiklah, kita lupa kadang-kadang. Rupanya itu bukan hanya membimbing, bukan hanya melatih, mendisiplinkan. Bahasa aslinya juga apa? Berkatilah. Mari kita katakan berkatilah. 1, 2, 3. Berkatilah. Jadi sering-seringlah berkati anakmu. Ya, amin ya. Iya. Jangan mengutuki. Ya kita mulailah. Memang itu tidak gampang karena kita sudah terlalu banyak emosi-emosi negatif
karena kita sudah terbiasa dengar itu. Ya, dalam konseling kan itu Ibu Nopris tahu itu dengan Ibu Elda sini ya. Kami yang sudah belajar itu dia katakan itu dulu korban, sekarang jadi apa? Pelaku. Mulai waktu anak kecil terus diburai, terus dikasari, terus dipukuli. Setelah ibu-ibu itu juga yang dilakukannya. Nah, sudah menjadi apa? Pelaku. Bertobat ya, makanya perlu bertobat. Tanpa bertobat itu ya nanti kita lihat itu sulit itu untuk melakukannya. Jadi kita harus juga memiliki energi positif ya, emosi positif ya, seringlah memberkati. Amin. Memberkati anakmu, apalagi memberkati suamimu yang nakal itu kalau ada suami nakal ya, memberkati ya saudaramu. Mana tahu ada saudaramu, wah, apa ya? Hanya harta bapak mamanya yang dia pikirkan. Kita jual lah, terus mau jual. Bagilah, terus. Hanya masalah apa? Harta, uang, persoalan melulu. Berkatilah, amin. Tidak mudah, tidak. Karena langsung kita emosi. Kurang ajar pula ini si adik ini kan, jangan-jangan itu dipengaruhi istrinya, langsung heran ya. Jadi kita harus berkesinambungan rupanya. Makanya pendidikan itu terus menerus sampai kita tua, sampai anak-anak kita tua juga. Jadi perlu pendampingan, perlu hadir untuk mereka. Jadi supaya mereka betul-betul bisa nanti menjadi ayah dan ibu ya, seperti yang kita harapkan untuk siapa? Cucu kita ya, generasi berikut ya. Jadi itu yang menjadi tujuan utama kita. Bapak Pendeta Dr. Julianto berulang kali mengungkapkan bahwa anak adalah apa? Titipan Tuhan. Mari kita katakan, anakku adalah titipan Tuhan. 1, 2, 3. Anakku adalah titipan Tuhan. Sekali lagi, anakku adalah puji Tuhan. Itu ada dalam Mazmur 127 ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi jelas. Nah, ini bertentangan dengan budaya kita, termasuk budaya Batak kan, termasuk budaya di Sumatera ini, karena kita merasa bahwa anak kita itu milik siapa, makanya harus marga kita. Mana boleh marga istri kan, tidak boleh lah. Nah, apalagi keayahan kita begitu kuat ya. Jadi kita betul-betul merasa bahwa anak itu hanya milik saya. Makanya untuk kemuliaan, nah itu untuk kebanggaan saya. Sekali lagi, ini mempengaruhi sikap kita, pandangan kita terhadap anak kita. Kalau sesuai dengan budaya, sesuai dengan tradisi, maka cara kita mendidik, cara kita melatih, cara kita memberkati pasti sama dengan budaya. Ya, sekali lagi ini harus kita ingat. Jadi ini perlu saya tekankan berulang-ulang bahwa anak itu adalah titipan Tuhan, harta pusaka dari Tuhan. Ya, jadi bukan apa itu namanya, bukan harta, bukan ilmu, bukan nama, harta pusaka, bukan. Tapi siapa? Anak kita. Jadi jangan sia-siakan. Kalau Anda tahu persis itu, Anda tidak akan sia-siakan itu. Karena Anda tahu bahwa anak Anda lebih berharga daripada jabatan, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada semuanya yang ada di dunia ini. Jiwanya tidak akan Anda sia-siakan. Sekali lagi tidak. Jiwanya tentu Anda rindui supaya sama-sama memiliki apa? Hidup yang kekal. Amin. Iya. Jangan nanti kita masuk surga, anak cucu kita masuk neraka.
cilaka 13. Ya. Jadi harus kita sadari bersama itu. Jadi kalau kita sadar betul bahwa ini titipan Tuhan, ini adalah harta pusaka Allah, kita akan mendidik mereka, membesarkan mereka, mengasuh mereka sesuai dengan siapa? Firman Allah, sang pemilik yang siapa? Tuhan Allah. Amin. Tidak mungkin sesuai dengan kita, sesuai dengan budaya kita. Tidak. Pasti sesuai dengan firman Tuhan. Makanya belajarlah tentang firman Tuhan, bagaimana mendidik supaya mereka sesuai, ya. Jadi kalau kita rasakan, kita imani bahwa ini adalah harta pusaka, titipan Tuhan bagi setiap kita, sikap kita, emosi kita pasti berbeda, ya. Jadi beda itu kalau kita ini milik kita, milik budaya, milik keluarga. Beda emosi kita, cara pikir kita di dalam apa? Mendidik mereka. Kalau kita betul-betul tahu persis, beriman bahwa ini adalah milik pusaka Allah, dia adalah titipan Tuhan, kita sesuaikan pendidikannya, membesarkannya, ya, mengasuhnya, merawatnya sesuai dengan sang pemilik, yakni Allah sendiri. Itu sudah pasti, ya. Tapi saudaraku, harus kita akui, ya, kalau berdasarkan emosi kita, berdasarkan budaya kita, ya, makanya anak itu menjadi sumber apa? Kebanggaan. Contohnya, ya, saya pendeta, saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul, makanya anak saya dulu tertekan jadi anak pendeta. Kalau saya kok sedikit aja, ini tanya istri saya, sedikit aja itu ribut, langsung saya lihat betul dia begini. Waktu kok juga saya sini begitu, ya. Umpamanya ada anak saya sedikit gecor, ada sedikit mau ribut langsung atau lasak ya langsung. Dan istri saya sudah tahu itu, udah marah itu bapak itu, kira-kira gitu, ya. Karena malu saya nanti pendeta, anak pendeta ribut, ya. Anak pendeta nakal. Padahal masa anak-anak bisa 1 jam dengarkan khotbah saya? Wah, coba. Yang banyakkan ibu-ibu, maaf ya, saya waktu kalau membaptis, ya, membaptis bawa keluarga begini, terus diam kau, diam kau. Aduh, saya bilang nggak bisa diam, biarin. Ya memang dia masalahnya nangis, dia lagi tadi nggak dikasih makan, nggak dikasih air susu, ya jelaslah ribut. Jadi saya bilang itu, nanti tidak usah kalau dia saya baptis nangis, jangan ada yang marah. Memang dia pasti marah, kaget lah, datang apa? Iya, tapi banyak kan orang tua, hey, hey, waduh, nggak diatur anaknya. Bagaimana mengatur yang masih? Saya terus terang kadang-kadang di situ marah itu. Saya bilang itu waktu apa namanya, waktu bimbingan. Nanti kalau anaknya, umpamanya saya baptis, nangis, ribut, tidak mau, tidak apa-apa, biarin. Tidak apa-apa itu, saya tidak marah, saya tidak apa-apa. Tuhan juga tidak marah kok. Karena Yesus katakan, marilah kepadaku semua anak-anak, bawalah. Dia peluk. Jadi walaupun ingusan, dia peluk itu. Jangan kalian pikir yang sudah harum, yang sudah dibedakin, yang sudah mandi, baru Yesus peluk, enggak. Saya bayangkan itu ya, karena saya sudah pernah juga ke daerah Yerusalem, ya, ke Judea, ke apa. Itu padang gurun, bagaimana mau mandi? Ya kan? Pasti bau lah. Apalagi gembala bapaknya. Bau kambing itu, ya. Domba. Jadi ini harus kita sadari betul, ya. Jadi ini yang sering, ya, kalau saya kepala ini, anak saya harus kepala. Kapan dia kepala? Coba. Ibu perawat, anaknya jadi perawat. Kapan dia perawat? Ibu yang sekolah perawat, ibu yang sekolah guru. Anak Anda tidak, masih kecil, ya.
Mari kita ingat itu, supaya ini budaya yang salah, yang sering kita banggakan, yang membuat anak-anak tidak betah. Ya, saya masih ingat itu dulu. Bahkan kadang-kadang kami mau bawa anak-anak ke mall, tidak mau. Dengan siapa? Ayah. Kalau dengan bapak nanti pasti dilarang. Harus jadi pendeta di mall juga. Coba kan. Nah, jadi tidak enak dia. Ikut bapak, ikut. Waduh, langsung dikasih makan juga enggak. Lihat-lihat nantilah. Jadi agak sering itu, akhirnya saya agak merasa tidak enak dulu. Kadang-kadang itu saya ajak, ayo kita jalan-jalan, tidak mau. Kenapa? Saya tidak tahu bahwa itu karena dulu saya berulang-ulang kalau di gereja juga harus ya, hohom ya, apa itu bahasa Bataknya teh, bahasa Indonesia teh ya, tertib, tenang ya. Kalau saya bawa ke gini umpamanya ada kumpulan ibu-ibu, mamanya harus ekstra ekstra ketat, ya, mengetatkan anak-anak saya. Kapan mau dengar? Tidak bakalan mau dengar ayahnya lah, itu bakalan marah-marah nanti gitu. Tapi kita sering seperti itu ya, karena budaya kita. Saya takut, malu, anak pendeta apa itu namanya, membuat masalah. Harus juara, anak pendeta kan juara. Nilainya juara berapa? Wah, kalau itu EB-nya, puji Tuhan. Juara sekelas. Kalau umpamanya juara di belakang bagaimana? Masih dipoto enggak? Puji Tuhan, anak saya juara belakang. Enggak ada itu. Padahal ya itulah dia kan. Ya kan kita juga pernah nilai merah. Saya juga dulu pernah. Tapi mungkin gara-gara itu saya juga begitu ketat dengan anak saya. Cuma satu yang merah loh. Punten 5 kan ayah saya guru, bahkan dia pernah jadi kepala sekolah gitu. Terus saya datang bawa rapor, masih rapot waktu itu ya, bawa. Mana kuliah dulu Agus? Rapor ini papa. Lihat berapa 9, berapa 10, berapa 8. Cuma satu yang sini dulu, sini kau. Wah. Coba kalau semua 5. Ya, tapi mungkin gara-gara itu saya ketat dengan anak saya. Harus. Jadi bertobatlah. Saya juga akhirnya bertobat. Iya ya. Gara-gara ini yang salah ini. Jadi pendidikan ya itulah keluarga asal itu ya. Keluarga asal itu rupanya bisa mempengaruhi kita untuk anak-anak kita, cara kita mendidik ya. Padahal Alkitab sendiri secara jelas berkata agar kita belajar dari seorang anak kan, ya kan. Barang siapa merendahkan dirinya seperti, kenapa dia tidak katakan barang siapa merendahkan diri seperti Epaulus? Ada? Tidak ada itu. Atau presiden? Tidak ada. Barang siapa merendahkan dirinya seperti hartawan yang kaya, tidak ada itu. Seperti apa? Belajarlah. Saya waktu ya akhirnya saya juga belajar pendidikan ini, rupanya memang dalam ilmu pendidikan. Siapa di sini yang guru teh? Ada di sini yang guru atau mantan guru? Puji Tuhan ya. Sekarang kan inang dalam mengajar bukan kita lagi yang pintar, harus sama-sama pintar kan? Nah, itu. Jadi kita harus tahu persis keadaan anak dulu, baru kita mengajar. Jadi bukan apa yang saya tahu saya mau sampaikan kepada anak-anak saya. Jadi itu sudah jelas. Ini firman Tuhan dalam Matius 18. Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi merendahkan diri, mau seperti anak, ya bukan mau seperti pendeta, bukan mau seperti imam ya, bukan mau seperti imam besar yang tukang apa itu, tukang marah-marah itu ya. Hendaklah ya, yang hanya memburai kerjanya itu. Jadi kita mau belajarlah. Konsep yang lain itu sekolah anak-anak kita harus di mana? Yang bergengsi, yang mahal, yang hebat kan? Nah,
Ini pernah cerita kami waktu kami pendeta Kota Medan ini seminar ke Puncak. Puncak saya bilang ke Brastagi ya. Kami ada hampir 100 orang. Karena pendeta PGID kan, Kota Medan ini. Saya termasuk situ pengurus. Saya ingat lupa saya siapa profesornya itu dari Unimed yang mengajar tentang psikologi anak gitu ya. Terus dia tanya, siapa di sini yang orang kota? Tak ada yang angkat tangan. Siapa dari huta-huta, dari kampung-kampung? Semua angkat. Per huta-huta 2 muslim. Gitu ya. Orang kampungnya kalian semua. Gitu ya. Terus setelah dia tanya, siapa di sini yang tamat SMA? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang S1? Semua. Siapa yang S2? Ada. Siapa yang S3? Ada. Perhuta-huta HP. Sekolah SD HP di huta-hutaan. Boy juga be. Dan sekarang Anda sudah pendeta-pendeta, pareses dan luar biasa. Tapi banyak orang berpikir harus disekolahkan tempat yang mahal, yang hebat, yang bergengsi. Saya tidak katakan tidak, boleh, silakan. Tapi jangan paksa. Saya masih ingat Profesor Sibarani yang di USU, profesor termuda itu, sama-sama di Simalingkar kami waktu itu. Dia katakan begini, sekarang anak kita udah di mana, Abang? Saya bilang, ini lagi di taman kanak-kanak. Tapi barusan saya marah-marah sama gurunya, katanya, kenapa? Tidak bisa bahasa Inggris, dia paksa-paksa anak saya bisa bahasa Inggris. Masih main-mainan lah, masih TK kok katanya. Jangan dia paksa-paksa lah, tidak boleh itu katanya. Nah, jadi profesor sendiri aja juga, ya dia katakan saya juga orang kampung, tapi bisa toh. Ya sama istri S3 bahkan jadi profesor termuda kira-kira begitu. Jadi ini budaya yang salah. Ujung-ujungnya nanti supaya dia yang berhasil ini menolong anak-anaknya dan membantu orang. Ada pertanyaan waktu itu, bagaimana kalau orang tua sudah habis-habisan jual aset untuk menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri? Saya masih ingat di Dr. Julianto katakan ya, jangan paksa dirimu. Dan apa-apa kan tidak harus ke luar negeri toh, tidak harus sekolah di tempat yang hebat toh, dia katakan. Jadi kita berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk anak kita, bukan berdasarkan keinginan kita, gengsi kita, kebanggaan kita. Itu yang mau saya sampaikan dalam hal ini. Baru dalam mendidik dengan benar itu kita harus sadar itu adalah tabur dan tuai. Galatia 6 itu ya. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Jadi kalau saya sungguh-sungguh mengasihi ayah dan ibu saya, mereka lihat itu, saya teladankan, mereka juga akan. Tapi kalau saya tidak bagus kepada ayah ibu saya, jangan haraplah anak saya baik kepada saya. Kira-kira begitu ya. Itu harus kita teladankan tabur tuai ini ya. Ini artinya orang tua itu tidak cukup hanya baik, tidak cukup hanya berkorban banyak, bukan. Pak Julianto katakan itu karena keluarga itu terdiri daripada apa? Ayah dan saya terus terang dulu kan sudah katakan budaya saya yang salah kan. Pendidikan itu untuk siapa? Anak-anak untuk siapa? Ibu. Yang cari duit siapa? Ayah. Makanya banyak sekarang begitu, ya kan? Saya tidak tahu. Kalau pendidikan itu untuk ibu-ibu lah, makanya ikut yang seminar keluarga banyakkan siapa? Bapak-bapak mana mau, saya sudah tahu itu begitu. Padahal kosong melompong. Betul. Jadi saya harapkan, kenapa saya ungkapkan ini? Supaya ibu-ibu mau mendoakan para suami yang merasa hebat itu, yang sombong itu tidak mau belajar.
akhirnya anak-anaknya bukan anak yang perkasa. Ya, jangan nanti sampai kata pendeta, aku si Barani lo, bapak-bapak harus, jangan harus. Ya, tapi saya mau ungkapkan supaya kita betul-betul mau mendoakan mereka, supaya kita sama-sama, ya kita bersyukurlah, saya bersyukurlah, walaupun istri saya ini hanya pendengar, tapi ikut waktu saya belajar konseling itu bersama istri, walaupun dia hanya pendengar. Ibu Nopris ikut bapak sangat aktif ya. Begitu juga dengan Ibu Elda. Jadi ya bersyukur juga lah kita kalau mau suami aktif, ya tahu persis bahwa orang tua itu bukan ibu saja. Amin. Ya. Ya kalau itu terjadi dalam keluarga kita, mari kita doakan. Ya kalau sudah sekarang jadi ya apa itu namanya, nama balu, ya sudah ditinggal bapak, ya kita berdoa supaya anak-anak kita ini betul-betul menyadari bahwa ada Allah Bapa yang sungguh mengasihinya. Ya, jadi itu yang mau saya ungkapkan di sini. Kenapa saya angkat ini? Karena terus terang Alkitab kita memberikan penekanan ini. Ya, dalam saya baca salah satu karangan dalam orang tua yang bertanggung jawab di salah satu majalah, dia katakan ada 3 alasan mengapa kita serius melibatkan bapak-bapak dalam mendidik, dalam membesarkan, dalam bertanggung jawab merawat anak-anak secara bertanggung jawab. Ya, ada yang pertama, Alkitab memberikan penekanan yang berbeda dengan dunia. Kalau budaya seperti saya tadi, ya, yang saya tahu cukuplah ibu, itu salah. Secara jelas itu dalam Efesus 6 dikatakan, hai bapak-bapak, ya, itu jelas. Ya, kalau kita perhatikan dalam Ulangan juga itu jelas, hai para ayah, hai para bapak. Jadi jelas penekanan oleh Alkitab secara jelas mengungkapkan bahwa ayah harus terlibat. Jangan bangkitkan amarah daripada anakmu. Jelas. Dan dikatakan pernah, hai ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Ya rupanya ibu-ibu baik-baik tahu ya, yang cerewet itu, yang hebat itu, rupanya tidak membangkitkan amarah. Hebat juga ya. Tapi kalau para ayah, jelas. Saudara perhatikan bedanya itu. Nah, saudara perhatikan ya supaya kita tahu penekanan Alkitab ini. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, anak belajar mengenal Allah melalui figur siapa? Nggak pernah dikatakan ibu di sorga, ada. Memang sekarang itu gender berusaha itu bahwa Allah itu adalah ibu. Padahal tidak pernah Alkitab katakan. Ya, Bapak Pak Julianto kan katakan bahwa waktu kecil dia dibully oleh ayah ibunya, makanya figur kebapaan itu sulit bagi dia. Tapi dia bertobat dan akhirnya menyadari perlunya figur ayah. Ya, jadi energi keayahan itu. Jadi perlu rupanya figur ayah. Waktu kami meneliti kepada beberapa remaja, waktu digambarkan Allah itu seperti apa? Ada yang katakan seperti hakim, ya. Ada seperti yang macam-macam lah, yang menyeramkan karena ayahnya kejam, ayahnya pemarah. Jadi akibatnya itu rupanya anak-anak sulit mencerna bahwa Allah Bapa itu Bapa yang mengasihi, mengampuni, peduli, penuh perhatian. Tidak pernah ayahnya seperti itu. Jadi maaf kalau saya ungkapkan, ya seharusnya ini amang pendeta untuk bapak-bapak lah ini, tapi saya rindu supaya kita tahu juga, supaya kita mau mendoakan, membawa para ayah suami kita ke sana. Ketiga, rupanya yang sering membuat anak-anak itu jengkel, marah itu siapa? Iya. Jarang rupanya ibu. Ini penelitian Alkitab rupanya. Jadi apa itu namanya, baru saya sadar itu bahwa fakta statistik yang sering menganiaya anak rupanya siapa?
Iya, para bapak. Makanya ada yang memperkosa siapa? Anaknya. Nggak ada ibu-ibu memperkosa anaknya kan? Nggak ada itu. Tapi kalau rupanya bapak-bapak ada juga ya, masih kecil sudah diperkosa anaknya. Kakek-kakek lagi, saya kadang-kadang miris juga ya. Nah itu, jadi itu statistik fakta itu. Jadi kita ungkapkan supaya mereka sadar, kita doakan supaya mereka sadar ya. Itu makanya Bapak Julianto dia katakan anak-anak harus dapat melihat keteladanan, energi keayahan itu dalam keluarga. Jadi perlu juga rupanya. Jadi mendidik anak dalam keluarga itu itu tugas orang tua, karena yang digunakan, sistem yang digunakan adalah siapa? Orang tua. Saya tidak diberi tugas bagaimana ibu-ibu mendidik anak, tidak ada seperti ini tema dikasih. Orang tua. Jadi kalau orang tua berarti ayah dan ibu. Jadi kita bersama, seimbang. Saya mau rindu supaya kita sadar betul itu, supaya kita tidak tenang senang ya, damai kalau pendidikan anak hanya dikasih kepada siapa? Ya, atau nanti kita punya mantu kita tekan harus kau. Enggak. Rupanya figur ayah. Ya, jadi kita perlu jelaskan itu ya. Makanya para ayah diharapkan tidak hanya memberi nasihat ya, tidak hanya memberi kata-kata jangan, tapi yang pertama sebenarnya dia harus hadir ya, dan juga memberi teladan, memiliki relasi yang akrab dengan anak-anaknya ya. Ini yang disebut dengan tadi tabur tuai itu. Untuk itu ada beberapa hal yang kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua dalam tabur tuai. Yang pertama, orang tua harus hadir. Pak Julianto katakan cinta itu, kasih itu seperti jangkar. Tahu teh jangkar teh yang ada di kapal itu ya, itu sauh ya, tep. Makanya walaupun deras, walaupun hebat itu arus dari laut itu berputar-putar di situ apa namanya. Nah, sama. Jadi kalau cinta kasih kita itu meluap ya, sangat luar biasa kepada anak-anak kita itu, mereka juga akan begitu kepada siapa? Cucu-cucu kita. Itu kan bakalan cucu kita kan? Jadi saya berdoa itu ya dengan istri saya katakan begini, janganlah nanti cucu saya seperti janganlah nanti supaya cucu saya dapat merasakan seperti yang sudah dirasakan oleh anak saya. Dulu saya kan tidak peduli dengan siapa, Johan dan Daniel. Tapi saya sekarang berdoa, Tuhan tolonglah supaya Johan dan Daniel peduli dengan anak-anaknya. Jadi saya rindu Anda juga mau mendoakan tiap anak-anak Anda supaya mereka penuh kasih, penuh peduli, kehadiran dan memberikan keteladanan kepada anak. Yang kedua, bermain bersama. Terus terang jarang para ayah dan ibu bermain bersama kan, karena sibuknya kan. Saya melayani 5 tahun di Jakarta. Itu berangkat jam 5, pulang jam kapan lagi? Masih tidur anaknya, pulang. Iya. Saya tidak tahu apa di sini juga. Bukan hanya suami saja ya. Itu sekarang suami istri. Karena tadi kami bicara dengan ibu sudah sama sekarang. Laki-laki perempuan udah bahkan jadi presiden, perdana menteri, ya direktur apa semua. Ya sudah banyak yang perempuan. Jadi akhirnya pendidikan anak dilupakan. Padahal itu adalah harta pusaka kita. Jadi mari bermain. Dan yang ketiga, makanya orang tua perlu ada selera apa? Kalau dia tegak itu yang berwibawa, siapa bilang? Kalau dia punya kumis, punya jenggot sampai kalau itu baru opung-opung yang berwibawa, siapa bilang? Ya. Sekali lagi, jangan tertipu ya, punya kupis juga. Sudah pernah saya ceritakan di sini tentang polisi. Saya bilang Lambargasi Barani itu ya, ada polisi ganteng, tegak, punya kumis, punya jenggot yang pokoknya sangar, polisi pula, kapten. Jadi sudah ada apa?
pistol. Wah, kalau dia, wah, luar biasa. Nah, tahu ndak, Amang kata istrinya, kenapa? Ini abangmu ini, kenapa dia rupanya? Wah, kau lihat ndak gantengnya luar biasa ini, hebatnya dia, sangarnya, berwibawanya hebat. Ya iya, luar biasa, kita senanglah dengan. Alah, katanya, kenapa? Kalau tengah malam waktu ke WC, kalau ndak didengani. Coba di rumahnya saja ke WC tengah malam takut dia, padahal sudah punya sudah punya apa? Pes, aduh, ini abangmu ini. Jadi janganlah kita merasa seperti Ferdy Sambo itu ya. Jadi perlu selera humor, seperti yang saya katakan tadi anak saya itu ya. Masih ingat itu ya? Janganlah kau merasa apa-apa, malu. Walaupun bapak guru udah pernah jadi kepala sekolah, jangan malu. Helamu itu sama-sama kerja itu di bank. Yang satu di bank mandiri, satu di bank. Asok betong nang dulu. Pola kita memang begitu. Yang keempat itu kompak, tidak sering ribut. Makanya ya kompaklah, jalinlah kekompakan dengan siapa? Anak-anak kita. Ya, kalau orang yang sering ribut, tidak disukai itu. Makanya anak-anak lebih senang di mana? Iya, di kamar atau di luar ya. Menerima apa adanya anak. Ini rupanya begini. Masa kanak-kanak itu memang masa nakal ya. Saya juga dulu, ya jangan pikir bahwa kalau sudah jadi pendeta, ya pernah juga mencuri kan. Nah, saya masih ingat itu, kami sering, karena lebih 1 kilometer jalan kaki mau sekolah, laparnya setengah mati. Lihat ada jambu, ambil jambu orang. Lihat ada pisang, ambil. Lihat ada pepaya, paling pung, ambil pepaya, langsung lari. Ya nanti dikejar kan. Tapi kita sekarang kalau lihat anak kita begitu, waduh, tahu ndak waktu saya sekolah guru jemaat, ini ndak salah kan saya katakan, kan remaja, kan tamat SMP saya sudah sekolah guru jemaat, kan masih SMA itu kan. Nah, kan sering lapar, namanya juga dia serama di sekolah, dinginnya setengah mati. Nah, jadi jam 10 kami itu disebut main-main, break ya. Terus ada di situ jual apa namanya itu yang goreng odol itu yang di dalam apa gula. Kalau kami sebut condet, karena kalau makan itu harus bon. Jadi bukan condet, bondet, bon dulu. Jadi ditaruhlah di sini kan, basko. Kami rame-rame sengaja jangan ada satu yang lebih. Rame-rame kita tidak kehilangan. Ambil 5, ambil 3. Kan cepat-cepat dimakan. Kalau misalnya, tadi berapa? Cuma 2. Kalau di mana namanya di sekelas, jangan mencuri. Amin. Nah, itu jadi ya gitulah ya, kami senang nonton remaja ya, jalan kakinya itu 6 km dari Sipoholon ke Tarutung, cuma di Tarutung yang ada biskop, mana tempat lain. Jadi jalan kaki, tapi tidak boleh ketahuan. Bantal pun puling lah dibikin di apa, di tempat tidur, diselimutin, kunci kamar, kami keluar dari jendela. Jadi sekolah guru huria itu sekolah guru huria, tapi mana ada yang mau beritahu itu. Jadi berarti pernah juga nakal kan? Iya. Minum tuak kami keras, nggak orang tahu itu. Pernah mabuk nggak waktu remaja? Pernah, karena mau coba. Nah jadi masa nakal anak kita langsung kurang ajar bangsa babi itu. Anda juga pernah kok
Iya kan? Ya, jadi ingatlah kita pernah nakal ya. Ya, jadi jangan langsung bersikap negatif, jangan langsung menghukum lah ya. Ya mari kita dekatilah anak-anak kita, kompaklah, terimalah mereka apa adanya ya. Jadi itu yang terus yang terakhir ini pornografi, narkoba dan lain. Saya rasa ini tidak begitu penting kita bicarakan, tapi ini adiksi ya, kebiasaan yang akhirnya dilakukan. Nah itu menurut Pak Julianto adalah karena kurangnya kasih. Iya, udah tahu ya. Jadi ya bangunlah kasih sayang kepada anak-anak kita. Kalau udah sempat mereka kena itu saya melihat janganlah terus-terus memarahinya. Saya kebetulan ya seorang sintua saya dulu di waktu saya melayani di Palembang itu dia jabatannya sangat tinggi, tapi rupanya anaknya yang terakhir itu narkobaan dan kami tidak tahu yang baikan orangnya, kami tidak tahu, rupanya dia narkoba. Tapi karena kami sungguh-sungguh, saya berkeluarga dengan kebetulan dengan mereka, terus opung itu bilang gimana le ini Pung, katanya ya kita bawalah ke apa namanya ya untuk ditolong, dan puji Tuhan kegagalan itu bisa menjadi berkat yang tertunda. Dia akhirnya menjadi pendeta, dia dapat istri yang baik, memang buruh Cina waktu itu saya ingat itu, dan mereka menjadi keluarga yang sangat luar biasa melayani orang-orang yang pernah kena narkoba. Jadi rupanya perhatian orang tua perlu. Jadi kasih itu yang tertinggal bisa ditingkatkan. Jadi mereka sungguh-sungguh perhatian dengan anak yang siap pudan itu ya. Jadi perlu itu. Nah, anak saya dulu candu dengan apa? Laptop. Yang kedua itu laptop. HP saya itu kebetulan itu laptop saya itu yang itu persembahan khusus dari nantulang saya ya. Dari Jakarta ini untuk beli laptop dikirimnya 5 juta, dan harga laptop waktu itu 5 juta. Saya beli laptop yang agak kecil di rumah untuk kantor. Tapi rupa-rupanya karena memang saya ada laptop di kantor, saya taruh di apa? Di mana namanya? Di meja belajar saya kan lama. Rupanya anak saya sering ambil itu, saya tidak tahu. Dia ambil, dia entah bagaimana caranya untuk menyembunyikan. Dan dia main di mall. Karena di mall ada apa namanya wifi gratis, dan dia main, baru kami tahu rupanya dia di lantai dadanya. Waduh, bahaya. Kalau saya marah tidak bakalan ada gunanya, dan itu ketahuan karena laptopnya itu rupanya setiap dia mau pulang dia masukkan dulu laptopnya lewat pagar itu yang berkawat, rupanya terantuk dengan batu, ya, rusaklah monitornya. Siapa yang bikin? Siapa lagi kalau bukan Daniel? Dia yang ambil. Terus datanglah adiknya sekembar, Daniel itu Pak. Wah, tiap harinya dia ambil, Bapak nggak tahu itu. Akhirnya saya datang, saya peluk dia, saya mengasihi memang itu ya. Saya tahu bahwa kau butuh, tapi terus terang merusak kau. Dan tidak hanya merusak kau, merusak ini laptop Bapak juga. Tahu kau inilah temannya Bapak yang sangat butuhkan di dalam bekerja. Data-data Bapak sekarang udah habis, hancur. Tahu kau Mang, saya bilang. Ya Pak, saya berjanji. Kami berdoa. Dan akhirnya dia bilang, saya kalau boleh sekolah lah nanti di IT. Dan akhirnya emang kami carilah yang IT sekolahnya ya. Dia kursus komputer, akhirnya dia ke Semarang, boleh jurusan IT. Jadi kita kadang-kadang melihat bahwa kenakalan anak-anak kita itu bisa menimbulkan amarah, bisa menimbulkan kejengkelan dan macam-macam hal. Tapi mari kita perhatikan ya, mari kita datang kepada mereka, hadir, memberi teladan kepada anak-anak kita ya.
Itu yang terakhir saya rasa ya. Baru penutup di sini. Mari kita sadari bahwa orang tua itu adalah panggilan istimewa. Itu yang pertama, istimewa. Mari kita katakan istimewa, 1, 2, 3. Istimewa. Yang kedua, tidak tergantikan. 1, 2, 3. Tidak tergantikan. Dan memang Anda tidak bisa diganti siapapun ya. Ya, kalau ganti jabatan ya. Saya Pak Reses bisa diganti enggak? Bisa diganti saya pembicara di sini. Tapi sebagai suami bisa diganti enggak? Apalagi sebagai ayah, sebagai ibu ya. Yang enggak bisa digantikan. Jangan kasih sama orang itu. Mendidik anak, jangan katakan mendidik kerohanian anak itu guru sekolah minggu, jangan. Itu Anda. Amin. Anda ya. Anda. Sekali lagi Anda, bukan yang lain ya. Itu tidak tergantikan itu. Dan kita tahu persis bahwa kita sedang mempersiapkan generasi baru menjadi ayah dan ibu nantinya, menjadi generasi milenial hebat yang menjadi teladan. Dan itu mereka akan mewarisi ya apa yang Anda ajarkan, karya-karya apa yang sudah Anda gariskan kepada mereka. Jadi untuk menjadi keluarga yang luar biasa juga kelak. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua rupanya harus memiliki kebahagiaan sendiri, kepuasan. Jadi Anda harus puas menjadi apa? Orang tua. Anda harus bangga sebagai ibu. Saya harus bangga sebagai apa? Ayah, sebagai suami. Jangan pernah, oh kenapa saya dapat suami? Saya pernah juga dengar, kenapa suami saya amang dia, katanya. Bah, lucu pula ya. Jangan Anda tidak bahagia jadi ibu anak Anda ya. Jadi Anda harus bahagia. Karena hanya orang yang sudah bahagia, puas dengan dirinya yang bisa memuaskan siapa? Anak-anaknya. Ya, tidak bisa yang lain. Kalau Anda mencintai diri Anda, apa adanya Anda bisa mencintai siapa? Anak-anakmu. Kalau Anda mengalami pengampunan dari Allah, Anda gampang mengampuni siapa? Tapi kalau Anda masih ada luka, masih ada dendam, iri hati, jangan harap. Sekali lagi, jangan haraplah. Ya, tidak bisa menyalurkan itu, terhambat. Ya, jadi ya mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Tanda-tandanya di sini bahwa Anda masih ada luka, masih terluka itu Anda sering konflik, sering marah. Ya, sekali lagi Anda sering konflik, Anda sering marah, sering gampang juga emosi, mengamuk dan lain sebagainya. Untuk itu belajarlah. Sekarang sudah banyak kursus-kursus. Ibu Elda sama Ibu sudah mengikutinya dan mereka tahu persis tempatnya ya, yang baik untuk setiap kita dan suami kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rasa